Allah menceritakan bahwa dialah yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki terhadap makhluknya, menurut apa yang dia sukai. Tiada akibat bagi hukumnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu memalingkan hukumnya terhadap makhluknya. Bahkan dialah semata yang tiada sekutu baginya. Apabila diminta, maka dia memperkenankan terhadap orang yang dikehendakinya. Qul ara'aytakum min atakum adabullahi aw atatkumus sya'atu aw ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian atau datang kepada kalian hari kiamat. Apakah kalian menyeru Tuhan selain Allah jika kalian orang-orang yang benar? Bal iyyahu tad'una fayakasifu ma tad'una ilahi sya'watan sawna ma tusyrikun. Tidak, tetapi hanya dialah yang kalian seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kalian berdoa kepadanya jika dia menghendaki, dan kalian tinggalkan sembahan-sembahan yang kalian sekutukan dengan Allah. Dalam keadaan darurat kalian tidak menyuruh siapapun selain Allah, dan lenyaplah dari pikiran kalian berhala-berhala dan sembahan-sembahan kalian. Ketika musibah datang secara tiba-tiba, siapa yang pertama disebut? Pada saat itu baru kembali kepada Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fahadanahum bil ba'sya'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Para ulama sudah mengingatkan bahwa tidak semata-mata terjadi gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, kecuali itu semua adalah peringatan. Bencana itu kemudian terjadi sehingga mereka susah dan sulit. Tetapi anehnya ada di antara mereka yang tidak menyadari dengan mendekat kepada Allah. Walaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Kesulitan dan kesusahan hakikatnya adalah peringatan dari Allah. Jangan-jangan kita berbuat salah, maka kembali bertaubat kepada Allah. Tetapi ada orang yang hatinya mati keras seperti batu dengan berbagai kesulitan dan bencana. Ia merasa semua yang dilakukannya tidak ada yang salah. Setan telah menyilaukan mata hati mereka sehingga mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Falamma nasu ma dukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu awadanahum baghtatan wa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Orang melihatnya sebagai orang sukses dan kaya raya. Dalam berbagai bidang ia berhasil. Ini terjadi padahal ia termasuk orang yang tidak mempedulikan agama dan peringatan bencana. Kami bukakan bagi mereka semua pintu rezeki dari segala jenis yang mereka pilih. Hal itu merupakan istidraj dari Allah buat mereka dan sebagai pemenuhan terhadap apa yang mereka inginkan. Kami berlindung kepada Allah dari tipu muslihatnya, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan berupa harta benda yang melimpah, anak yang banyak dan rezeki melimpah ruah, mereka disiksa dengan mendadak. Faqutiya dabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kejahatannya semakin menjadi-jadi, tidak peduli orang lain berteriak tentang keburukannya, sifat aslinya nampak. Pada saat itu ketika kata-kata sudah tidak berdampak, maka mereka layak mendapat siksa. Mereka habis sampai ke akar-akarnya. Betapa adilnya Allah, sehingga tidak langsung memberi siksa, melainkan memberikan jeda waktu kesempatan untuk orang-orang sadar dulu dari kesalahannya. Qul ara'aytum min hadallahu samakum wa absarakum wa tamala qulubikum min iman ilahun ghairullahi yatikum bih undur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan mereka, menutup hati kalian,
serta menutup hati kalian. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kalian? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Allah berfirman kepada Rasulnya bahwa katakanlah kepada mereka yang mendustakan dan ingkar kepada kekuasaan Allah, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatanmu, siapa yang dapat mengembalikannya seperti semula? Sebenarnya sama saja, mereka punya mata dan telinga, tetapi setiap peringatan tidak bertampak kepada mereka. Mereka tetap menyimpang, tidak mau diluruskan. Qul ara'aitakum in atakum adabullahi bagatatan aw jaharatan hal yulaku ilal qaumul dhalimun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepada kalian dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Sesungguhnya pembinasaan itu hanyalah meliputi orang-orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri karena kemusyrikan mereka, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang selalu menyembahnya semata serta tidak mempersekutukannya. Maka tiada ketakutan yang mencekam mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat baik. Mereka akan mendapat azab karena kekafiran mereka terhadap apa yang telah disampaikan oleh para rasul, dan mereka menyimpang jauh dari perintah-perintah Allah, tidak mau taat kepadanya, selalu mengerjakan hal yang dilarang dan yang diharamkannya, serta selalu melanggar batasan-batasan yang diharamkannya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.